Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Seperti biasa, saya akan berbagi resep menu masakan keluarga kembali. Nah, kali ini saya mau bikin stok makanan buat anak-anak terutama di rumah. Jadi stok makan ini berguna ketika ibu lagi nggak sempet bikin sarapan pagi, atau mungkin kita lagi terburu-buru atau lagi mau santai-santai nggak mau masak. Nah, saya mau bikin superfood yang berbahan dasar juga superfood juga. Nah, ini ada bahan dasarnya dari daging sapi pilihan. Kali ini saya mau bikin abon sapi homemade. Nah, abon sapi ini terbuat dari daging sapi yang masih segar. Kemudian saya proses dengan bahan dan bumbu yang pasti bikin tambah enak nih si abon sapinya ya. Abon sapi ini juga teksturnya dia garing, kemudian awet, disimpan tahan lama, dan bisa dijadikan sebagai ide usaha untuk ibu di rumah. Oke Mams, kalau Mams mau tahu bagaimana cara saya membuat abon sapi, harus nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Yuk kita nonton video yang sama-sama. Nah, ini dia Mams. Ini bahan-bahan untuk membuat abon sapi homemade atau bikin abon sapi sendiri di rumah ya. Biasanya kalau kita beli abon sapi itu dia ada berbagai macam tingkat banyaknya daging sapinya. Ada yang 80%, 50%. Nah, itu tergantung dari jumlah banyak daging sapinya. Biasanya mereka kalau tukang-tukang jualan itu mereka campur dengan berbagai macam bahan, salah satu dengan kacang koro. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma saya kali ini saya akan bikin yang pure benar-benar daging sapi. Oke, kalau Mams mau tahu bahannya apa aja, kita lihat yuk sebelah sini. Oke, saya punya daging sapi khas dalam nih 500 gram. Kemudian saya punya santan kental 200 ml. Bumbunya ada bawang merah 10 siung, kemudian bawang putih 8 siung, kemudian ada jahe 1 ruas besar. Selanjutnya ada kunyit 1 ruas. Kemudian ada lengkuas 1 ruas yang besar. Terakhir ada bawang merah besar, itu saya pakai 2 buah aja. Nah, bumbunya ada ketumbar 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan kaldu sapi bubuk 1 sendok teh. Oke, next ini ada gula merah kurang lebih 200 gram. Ada gula pasir kurang lebih 2 sendok makan. Dan yang terakhir ini ada daun jeruk 5 lembar dan daun salam 5 lembar atau sekitar 7 lembar. Nah, oke, next. Bagaimana cara membuat abon sapi ini? Yang pertama kita didihkan air, saya tambahin setengah sendok makan garam dan 1 sendok teh ini namanya merica bubuk. Terus daging sapinya ini saya masukin aja pada saat air sudah mendidih. Setelah masuk semuanya saya tutup. Ini kan dia mendidih, tutup selama rebus, tutup selama 7 menit. Bergolak seperti ini sudah lebih dari 7 menit. Tutup, matikan kompornya, diamkan dalam kondisi tertutup wajannya 30 menit. Setelah 30 menit saya nyalakan lagi kompornya, saya masak lagi 7 menit. Lebih boleh ya, 7-10 menit. Nah, setelah itu saya angkat dagingnya, matikan kompornya. Ini dagingnya teksturnya sudah empuk, bukan empuk banget tapi sudah layak untuk diolah untuk sebagai abon. Jadi dia memang seratnya sudah halus ya, nanti kita bisa tinggal tumbuk abonnya. Oke, jadinya seperti ini. Airnya jangan dibuang, disisihkan. Nah, ini dagingnya tuh kita ulek kayak gini ya.
Sebenarnya kalau moms punya food pro apa namanya itu, panci presto, itu bisa dimasukin dalamnya, jadi nggak perlu diginiin ya. Jadi dia benar-benar kan kalau pakai panci presto itu benar-benar empuk dagingnya, udah kepecah-pecah gitu. Nah ini nggak perlu diginiin, langsung dimasak aja. Nah kalau ini kan masih dalam bentuk tadi kotak-kotak, jadi saya bantu haluskan dengan diulek seperti ini atau dihaluskan, ditumbuk lah ya. Kalau yang suka teksturnya berserabut, boleh disuwir-suwir. Kalau saya mau supaya dia nanti campur, ada yang serabut, ada yang seperti udah mau butiran-butiran gitu. Nah itu kan lebih mudah dimakan anak-anak ya. Nah ini kayak gini. Jadi teknik merebus yang barusan saya jelaskan itu memang salah satu teknik merebus untuk merebus daging, ayam, dan lain-lainnya ya. Udah gini aja abonnya. Ini daging sapinya, jadi ini benar-benar 100% daging sapi murni tanpa campuran bahan tambahan yang lainnya. Kalau di produk yang sudah dijual, mereka ada tambahan, mereka campur dengan kacang koro. Kacang koro itu kacang-kacangan daerah Jawa, itu yang besar-besar, tapi itu enak, itu nggak apa-apa sebenarnya. Untuk menekan biaya produksi, maka mereka akan campur. Nah kali ini saya akan bikin benar-benar abon yang 100% daging sapi. Oke, kita halusin bumbunya. Kalau mau pakai blender, langsung di blender aja ya. Ini saya pakai ulekan. Ini saya masukkan ketumbar bubuknya. Jadi nanti ini abonnya tuh wanginya hampir-hampir sama kayak rendang ya. Karena kan dia pakai santan, pakai bumbu lengkap seperti ini tuh, nanti enak banget rasanya. Benar-benar seperti rendang kering ya. Benar-benar gurih banget. Nah ini optional aja, saya tambahin cabai merah, tapi ini nggak pedas ya, karena bijinya udah saya buat dan saya cuci bersih. Jadi supaya apa? Supaya nanti menambahkan cita rasa pada si abonnya, jadi nggak plain banget gitu, ada bau-bau cabenya tapi nggak pedas gitu. Nah kita halusin benar-benar halus sampai seperti ini. Jadi untuk anak-anak nggak perlu khawatir kepedesan, karena ini benar-benar nggak pedas. Jadi supaya dia nambah cita rasa pada abonnya aja gitu. Oke, next, ambil sedikit minyak, panasin dalam wajan. Saya pakainya wajan anti lengket supaya nanti abonnya nggak lengket gitu ya. Saya tumis dulu daun salam dan daun jeruk. Kalau punya serai, tambahin serai boleh. Kemudian setelahnya ini saya aduk-aduk dulu, saya masukin bumbu halusnya. Sudah kita haluskan, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan maksudnya. Setelah ditumis harus sampai matang dan harum. Oke. Selanjutnya saya tambahkan air kaldu rebusan daging sapi. Ini dapatnya sekitar 700 ml, 800 ml saya dapat. Ini cukup, masukkan 800 ml air rebusan daging sapi. Kalau nggak cukup rebusan daging sapi, tambahin air biasa, pokoknya 800 ml. Terus masukin gula merah, kemudian garam, gula,
dan teman-teman yang lain tadi ya, merica, masukin semuanya. Dah. Oke, tambahin gulanya. Nah, kalau untuk penggunaan garam dan kaldunya itu sesuai selera. Ini sudah cukup, ini sedikit aja itu udah gurih banget. Jadi kalau Mam sudah mau gurih-gurih banget ya garamnya kurangin ya. Oke, ini diaduk sampai dia tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, masukin dagingnya. Dan mendidih gini baru kita masukin daging yang sudah kita haluskan tadi. Udah deh, tinggal kita aduk-aduk seperti layaknya membuat rendang. Ini bisa banget untuk untuk salah satu ide usaha ya. Nanti Mams boleh campur tadi dengan kacang koro tadi. Caranya kacang koronya itu harus disangrai, benar-benar disangrai sampai matang, ditumbuk, campur di sini. Nah, itu benar-benar jadi bikin tambah volume, lebih murah, harga jualnya juga lebih murah dan jadinya lebih banyak. Nah, ini saya tambahin santan instan 200 ml, pakainya yang besar kayak gini, cukup satu aja karena udah ada santan, udah ada bumbu. Ini bener-bener rasanya jadi gurih banget dan ada daging sapinya tanpa campuran yang lain-lainnya, bener-bener enak banget. Dah diaduk-aduk terus sampai dia menyusut airnya dan berubah warna menjadi kecoklatan. Pakainya api sedang aja, nanti kalau udah kering baru pakai api kecil. Tuh udah mengental seperti ini. Ini dimakan gini aja udah enak banget loh. Jadi rasanya manis, gurih, harum banget deh, bener-bener. Ini ya, ini udah menyusut seperti ini. 1 jam pertama, 1 jam kedua. Tuh. Jadi ini udah 2 jam. Dua jam setengah. Nah, udah kayak gini nih harus sering-sering diaduk karena bisa gosong kalau nggak diaduk, dan apinya udah harus kecil. Oke. Aduk terus, ini benar-benar harus diaduk. Nah, ini udah mencapai 3 jam jadi kayak gini. Tuh, lihat deh. Dia kering banget, benar-benar kering, sekering-keringnya seperti serundeng. Dan dia ringan jadinya. Nah, udah deh. Siap disajikan. Tuh, ini garing banget, rasanya udah enak banget. Nah, apinya ini kecil aja supaya nanti dia garing tapi nggak gosong ya. Aduk terus, harus diaduk-aduk terus. Jadi ini nggak perlu nanti digoreng, kan ada teknik abon yang digoreng ya. Nah, itu nanti minyaknya harus diperas. Nah, sedangkan kalau minyak kebanyakan minyak nanti jatuhnya dia lebih nggak awet. Nah, kalau ini saya sangrai, tadi pakai minyaknya cuma sedikit aja gitu. Mams juga bisa pakai teknik dipanggang di oven, itu juga bisa ya, tergantung mau pakai teknik yang mana. Kalau saya cukup di kayak gini aja. Tuh udah, ini udah jadi. 3 jam bikin abon sapi 500 gram. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Nah, ini sudah saya dinginkan, warnanya jadi kecoklatan ya, karena ini benar-benar daging sapi. Tuh, enteng, ringan banget, dia kayak bawang goreng jadinya. Tuh.
Ini harus didinginin sampai benar-benar dingin supaya nanti awet masuk ke dalam plastik pembungkusnya. Tuh. Nah, ini saya mau masukin dalam plastik seperti ini. Udah, tinggal saya kemas aja. Bisa jadi ide jualan kan ya. Nah, ini lebih enak rasanya, homemade, bikin sendiri, tahu bahan-bahannya, tahu bumbu-bumbunya, tahu kualitasnya, jadi nggak ragu gitu, Mams. Pokoknya ini buat anak-anak pasti dia langsung jadi doyan makan kan. Ini memang rasanya gurih, enak banget, nikmat. Pakai nasi anget aja udah cukup kan. Ini kan daging sapi murni ya. Gitu. Ini juga bisa untuk isian apa ya, abon bisa, untuk taburan di mie juga bisa, macam-macam bisa. Pokoknya untuk di roti juga bisa, apa aja bisa. Nah, saya pack seperti ini. Saya nggak timbang nih dapatnya berapa gram ya. Cuma saya estimasi aja 4 sendok makan besar nih masuk ke dalam wadah. Ini kurang lebih saya dapat 6 bungkus, 6 pack seperti ini. Jadi bisa buat stok nanti ketika saya mulai malas masak, dan bisa buat stok yang lain-lainnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Namanya apa, Kak? Abon? Tuh, warnanya memang kecoklatan, tapi ini rasanya enak banget, gurih. Terus dia apa ya, ringan gitu ya teksturnya, dan dicampur di nasi udah top paling banget. Ini super food ya, karena benar-benar terbuat dari daging sapi murni 100%. Untuk nambah booster berat badan anak juga bisa, udah pasti bisa ya. Tuh, teksturnya kayak gini, warnanya coklat ya, coklat banget. Tuh. Nah, ini enak banget. Nah, ini dia si pencobanya. Enak.